pada era reformasi, di mana di situ kegalauan identitas pasca Orde Baru mencetuskan kelompok radikal Islam yang banyak, yang dimana melakukan gerakan dan aktivitas tingginya kasus intoleransi, di mana banyak juga terdapat di daerah Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta, yaitu di Solo, Sleman, dan Temanggung. Survei indeks intoleransi radikal ini sudah dilakukan, sehingga beberapa faktor yang sering diidentifikasikan sebagai penyebab terjadinya kasus intoleransi beragama adalah persoalan administrasi, kontestasi di ruang publik, perebutan sumber daya ekonomi, politik, identitas, kemiskinan, dan fundamentalisme agama. Nah, sejauh mana kajian tentang kebijakan Polri dalam menangani kasus intoleransi beragama ini sangat minim kita dapatkan. Kemudian kami lanjutkan saja, menginjak loncat, yaitu tentang temuan saja, karena waktunya yang sangat mepet, di mana para penguji yang kami hormati, peneliti berbicara masalah kasus intoleransi beragama ini. Fakta sejarah di Indonesia tentunya membuktikan bahwa hingga sekarang kelompok-kelompok agama tidak sepenuhnya dapat dilegitimasi oleh negara dengan baik. Dari rejim ke rejim, narasi meninggalkan kegugupan bahwa kewarganegaraan masih lemah legitimasinya terhadap kelompok agama ini. Lanjut. Selanjutnya, peneliti menemukan fakta di lapangan di tempat 3 wilayah, yang notabene 3 wilayah ini adalah sangat tinggi kasus intoleransinya. Di Surakarta, yang didapat adalah diskriminasi terhadap Polri terhadap penanganan kasus penolakan agama, penolakan pendirian gereja dibusukan oleh Louis. Kemudian di Temanggung, kegagalan Polri juga dalam mencegah kasus intoleransi beragama, di mana pelakunya adalah orang dari luar Temanggung. Kemudian Sleman, di Sleman, rendahnya kinerja Polri terhadap penanganan kasus intoleransi. Dari kurun waktu 2014 sampai 2018 terdapat dari 13 kasus. Nah, dari penelitian ketiga tempat wilayah tersebut dikaitkan dengan tipologinya dapat dibedakan menjadi 2 jenis kekerasan, yaitu kekerasan fisik dan kekerasan simbolik. Kekerasan fisik yang terjadi di Temanggung adalah pembubaran ibadah yang pelakunya dari orang atau kelompok dari luar Temanggung. Kemudian Surakarta, pembubaran pelaksanaan ibadah, pengerusakan tempat ibadah. Kemudian di Sleman, pembubaran ibadah dan pelaksanaan outbound. Sedangkan kekerasan simbolik yang terjadi di Temanggung adalah ujaran kebencian. Kemudian di Surakarta adalah tema dakwah yang diskriminasi. Kemudian di Sleman adalah pemasangan atau penyebaran baliho-baliho. Hal ini mengakibatkan menurunnya kepercayaan Polri pada Polri oleh masyarakat dalam menangani kasus intoleransi beragama. Hal itu disebabkan peneliti Ure adalah yang pertama, Polri dianggap gamang dalam membedakan posisi sebagai aparat penegak hukum dan juga sebagai insan penganut umat beragama. Yang kedua, Polri masih cenderung menjaga jarak dengan masyarakat umum. Yang ketiga, saat terjadi gesekan yang bertendensi intoleransi beragama, Polri justru mengarahkan pada korban, bukan sebaliknya, harusnya kepada pelaku. Nah, terkait dengan tugas pokok kepolisian, di mana sebagaimana undang-undang serta perkap undang-undang kepolisian nomor 2 tahun 2002 dan perkap nomor 1 tahun 2019, di mana kesimpulan saat ini
peneliti mencatat kebijakan Polri tersebut masih belum optimal. Hal ini disebabkan karena pengingkaran petugas personel Polri dalam menangani kasus intoleransi beragama. Mereka ini takut dituduh tidak beragama. Mereka dituduh melawan agama, bahkan membela yang minoritas. Kemudian yang kedua adalah kurang sosialisasi tentang pemahaman toleransi beragama kepada masyarakat. Polri dalam hal ini kehilangan kedekatan dengan masyarakat sebagai akar rumputnya. Akhirnya kecolongan, seperti terjadinya bom bunuh diri yang terjadi di markas kepolisian itu sendiri. Yang ketiga, minimnya pemahaman tentang intoleransi beragama oleh personel Polri yang menangani kasus intoleransi beragama. Yang keempat, kurangnya melibatkan peran serta masyarakat dan media massa. Walaupun sudah jelas dan tahapan atau tindakan yang dilakukan kepolisian sudah sesuai aturan yang ada, yaitu dengan cara preemptif, pencegahan dini, dan penyelidikan yang dilakukan tingkat intelijen, kemudian preventif pencegahan dengan kehadiran polisi di lapangan, serta penegakan hukum. Kemudian pada Perkap nomor 1 tahun 2019 disebutkan 6 langkah, yaitu mengenai yang pertama deteksi intelijen. Ini yang dilakukan Polri saat ini, yaitu menjaring dan menganalisis informasi yang ada. Kemudian preemptif, melakukan sosialisasi dan edukasi serta kampanye-kampanye. Kemudian tindakan berikutnya adalah preventif, melakukan persuasif, tindakan persuasif berupa penjagaan, patroli di mana Polri hadir di tengah-tengah masyarakat untuk melakukan tindakan pencegahan. Apabila eskalasinya meningkat, menjadi sebuah tindakan yang anarkis, maka melakukan penegakan hukum sesuai koridor hukum yang ada, yaitu represif. Nah, untuk selanjutnya adalah melakukan tindakan kuratif, di mana dampak daripada hasil penegakan hukum adanya tindakan anarkis tersebut, yaitu memperbaiki dan mengurangi kerusakan yang ada. Dan terakhir, Polri melakukan tindakan pemulihan dengan pembangunan kembali situasi yang terjadi. Selanjutnya, sebagai temuan baru, peneliti menambahkan 1 poin yang penting tindakan yang harus dilakukan kepolisian agar lebih komprehensif, yaitu adalah dengan tindakan protektif. Langkah ini dilakukan artinya untuk memprotek. Penempatan langkah ini kami tempatkan pada posisi di antara tindakan preventif pencegahan dan tindakan sebelum tindakan penegakan hukum yang ada di lapangan. Protektif tersebut artinya memprotek, melakukan pendekatan lebih dalam lagi, berbaur langsung, melibatkan diri langsung, sambil melakukan mendoktrin dengan faham yang benar, berbuat toleransi dalam kehidupan yang benar. Itulah lebih dalam lagi tindakan Polri sebelum terjadinya tindakan anarkis di lapangan. Tentunya peneliti menyadari pelaksanaan tugas kepolisian ini tidak bisa dilakukan dengan sendiri. Tentunya harus melakukan kerjasama dengan lembaga negara-negara yang terkait. Antara lain bisa dilakukan dengan Kemenko Polhukam, Kemendagri, Kemenag, BIN, dan lain sebagainya. Sedangkan juga tidak kalah pentingnya melakukan kerjasama dengan masyarakat, baik merupakan lembaga masyarakat, FKUB dan lain sebagainya, maupun kepada masyarakat langsung. Tidak kalah pentingnya dengan era zaman yang modern ini, tentunya harus melibatkan peran serta media massa untuk menjaring atau mengantisipasi hoak-hoak ada, maupun dengan memanfaatkan media massa ini untuk menggelorakan semangat toleransi beragama. Lanjut, tibalah saatnya peneliti menyampaikan kesimpulan, di mana hasil studi peneliti ini berhasil mengidentifikasi
bahwa intoleransi beragama di Indonesia itu tentunya disebabkan oleh yang pertama sengkarut administrasi yang ada, kemudian selanjutnya kebijakan tidak akomodatif. Kebijakan yang ada saat ini tidak akomodatif dan tidak tegas yang dilakukan oleh pemerintah. Selanjutnya terjadinya perebutan ruang publik dan sumber daya ekonomi di kalangan masyarakat. Ini tokoh-tokoh peran penting kelompok-kelompok yang keras, radikal, yang biasa melakukan tindakan hal demikian ini. Kemudian menguatnya politik identitas. Selanjutnya yang paling penting yang peneliti temukan adalah belum optimalnya peran kepolisian karena belum dirumuskannya strategi yang sistematik dan komprehensif. Ini yang menjadi temuan peneliti. Oleh karena itu dibutuhkan perbaikan menyeluruh dari aspek strategi penanganan kasus intoleransi beragama itu sendiri berdasarkan teori Johan Galtung yang meliputi peacekeeping, peacemaking, dan peace building. Sedangkan rekomendasi peneliti yang sampaikan, yang dapat sampaikan saat ini, yaitu yang pertama, menyusun dan mendorong aturan yang lebih komprehensif, tegas, dan jelas. Selanjutnya, peraturan ini diajukan untuk disahkan menjadi perundang-undangan yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk menangani kasus intoleransi beragama. Yang kedua, menciptakan struktur baru di kepolisian yang menangani kasus intoleransi beragama baik dari tingkat Mabes Polri sampai kepada kepolisian sektor. Yang ketiga, merekrut sumber daya manusia yang memiliki pemahaman dan keahlian untuk masuk menjadi anggota personil Polri di bidang antropologi, budaya, agama, dan psikologi agar penanganan kasus intoleransi beragama lebih komprehensif. Yang keempat, mengajukan penambahan anggaran tentunya untuk melaksanakan tugas-tugas kepolisian tersebut yang lebih fokus menangani kasus intoleransi beragama. Yang kelima, membangun kerjasama dengan menggunakan MOU dengan instansi terkait dengan rinci dan jelas dalam rangka membangun keselarasan tindakan penanganan intoleransi beragama lebih efektif dan efisien, termasuk melibatkan dengan media massa. Demikian kiranya secara singkat kami haturkan hasil penelitian sebagai peneliti. Tentunya kami menyadari banyak kekurangan, kurang sempurnaan. Kami mohon masukan, perbaikan, dan juga petunjuk arahan dari para penguji. Tak lupa mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Bisa dihubungi Pak Samu.